Anda kembali di 60 menit Special Report membuka mata mengungkap fenomena. Saudara, persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua mencuri perhatian publik dari awal persidangan hingga tuntutan yang disampaikan jaksa menimbulkan pro kontra di masyarakat. Komisi Kejaksaan salah satu lembaga yang mengawasi kerja tim Korps Adiaksa dalam melakukan pembuktian di persidangan. Kita akan tanyakan langsung kepada Komisi Kejaksaan bagaimana pengawasan yang sudah dilakukan Komisi Kejaksaan terhadap jaksa yang bertugas dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kita sudah bersama dengan Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak. Terima kasih, Pak Barita. Terima kasih. Bersedia didatangi oleh tim 60 menit Special Report. Pak Barita, dari 4 bulan perjalanan persidangan pembunuhan Brigadir Yosua, apa catatan khusus yang dimiliki oleh Komisi Kejaksaan? Ya, yang pertama tentunya ini proses persidangan masih berjalan. Jadi masih ada agenda-agenda selanjutnya. Namun perlu Bang Iksan, kami sampaikan bahwa sejak pelimpahan kasus ini dari penyidik ke penuntut, kami melakukan pengawasan dan pemantauan sesuai tugas kewenangan komisi untuk memastikan hal-hal yang baik berjalan khususnya dalam tugas. Artinya sudah 4 bulan sidang berjalan, Komisi Kejaksaan menilai kerja jaksa di persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini sesuai dengan koridor KUHP. Ya, tentu saja karena itu juga sidangnya terbuka. Setiap persidangan kami mendapatkan laporan informasi khusus dan kita lihat ketika dakwaan, ketika pemeriksaan saksi-saksi, keterangan ahli, kemudian juga alat-alat bukti, sampai pada tuntutan kemarin kami melihat bahwa jaksa bersungguh-sungguh, tidak asal-asalan bekerja, semua didasarkan pada fakta-fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, fakta persidangan, sehingga kami sampai saat ini dalam skop pengawasan tugas jaksa kami melihat itu dijalankan sesuai ketentuan dengan cara-cara yang profesional. Kalau sesuai dengan KUHP, namun terjadi pro kontra setelah 4 bulan berjalan, tuntutan disampaikan oleh jaksa, masyarakat bertanya, kenapa tuntutan yang diberikan kepada salah satu terdakwa Richard Eliezer ini lebih tinggi daripada 3 terdakwa lain, bahkan istri dari Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, yang selama persidangan berjalan, fakta persidangan menunjukkan kalau dia adalah salah satu ataupun disebutkan terlibat rencana pembunuhan Yosua. Bagaimana? Ya, inilah harus kita lihat dari perspektif fakta persidangan secara utuh ya, jadi komprehensif ya, termasuk juga nanti tentu sampai putusan. Karena apa yang terjadi ini nanti akan dinilai, dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim. Namun sebagai catatan bahwa tugas jaksa itu membuktikan dakwaannya, lalu menuntut sesuai fakta persidangan. Nah, kemarin pada waktu Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum memberikan penjelasan, saya kira itu sudah cukup clear bagaimana parameter indikator yang dilakukan dalam melakukan penuntutan terhadap seseorang. Kenapa si A dituntut sekian, si B lalu kenapa berbeda, kenapa ada yang berat, kenapa ada yang ringan. Ini kan sebenarnya soal tuntutan strafmatnya. Tetapi fakta-fakta yang diangkat dalam tuntutan itu tentu berdasarkan apa yang bisa disaksikan oleh masyarakat selama persidangan. Saya kira ini perbedaan perspektif saja, dan itu wajar, dan itulah hakikat pengadilan. Ya, tapi yang jadi pertanyaan publik itu, Pak Barita, kalau selama ini justice kolaborator itu identik dengan terdakwa yang akhirnya dituntut jauh lebih ringan dari pasal ataupun terdakwa lain yang terlibat dalam satu kasus itu. Namun ini pertama kali justice kolaborator justru lebih tinggi dari terdakwa lain. Bahkan orang yang disebut-sebut sebagai terlibat dalam rencana pembunuhan itu. Bagaimana? Ya, nah ini yang saya kira perlu juga kita luruskan, kita edukasi ya, untuk menjelaskan dan mendudukkan. Kami tidak mengintervensi soal tuntutannya, tapi rasanya karena komisi juga melihat ketentuan peraturan itu, sebenarnya soal justice kolaborator ini kan rekomendasi dari LPSK
yang dimasukkan dalam tuntutan jaksa dan nanti hakim yang akan memutuskan. Jadi kalau rekomendasi LPSK sudah ada dan itu sudah diakomodir dalam tuntutan jaksa, ingat loh, pasal 40 itu Bang Iksan, ancaman hukumannya kan hukuman mati seumur hidup, penjara paling lama 20 tahun. Jadi yang diperbandingkan keringanan itu dari perspektif apa yang dijelaskan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum kemarin adalah pertimbangan bahwa FS itu dituntut dengan seumur hidup, maka dengan rekomendasi dan pertimbangan fakta persidangan itu RE dituntut 12 tahun. Jadi perspektif itu yang perlu kita lihat, bahwa perbandingannya bukan pada pelaku yang lain, tetapi pada ya FS yang sudah dituntut seumur hidup, sehingga menurut perspektif penuntut umum status justice kolaborator itu yang direkomendasikan LPSK diakomodasi dalam tuntutan. Artinya Anda menilai jaksa, perspektif jaksa adalah Eliezer sudah lebih ringan daripada Verdi betul Sambo. sekali. Dan ingat, ini semua akan dipertimbangkan dan diputus oleh hakim. Kalau kita fokus ke tuntutan yang sudah diajukan jaksa ataupun yang dimohonkan jaksa kepada hakim terkait kasus pembunuhan Yosua, Komjak melihat perlu ada rekomendasi khusus. Nah, kita akan melihat dulu bagaimana persidangan ini dan putusan hakim. Sebab kan persidangan itu dari mulai dakwaan sampai putusan. Jadi ini harus dilihat komprehensif. Apabila dirasa perlu sesudah putusan, tentu kami bisa memberikan rekomendasi tentang hal-hal apa yang perlu dilakukan ke depan. Tapi kami baru bisa melakukan itu setelah putusan. Tapi tidak memasuki materi persidangan? Ya, tidak boleh, karena kan kekuasaan yudikatif itu dilakukan secara merdeka. Di situ ada dua. Ada hakim yang memimpin persidangan dan ada kekuasaan penuntutan yang tadi saya sebutkan oleh jaksa. Dua ini adalah alat negara. Hakim menjatuhkan putusan, jaksa memegang kekuasaan penuntutan. Kalau namanya kekuasaan yang diberikan undang-undang itu tentu tidak bisa diintervensi siapapun. Yang bisa mempengaruhinya adalah fakta-fakta hukum. Dan disitulah kadang beratnya. Artinya Komjak menilai sejauh ini tidak ada intervensi kepada jaksa kasus pembunuhan Yosua. Ya, karena apa? Karena tadi secara normatif merdeka. Tidak ada intervensi dari siapapun? Tidak ada intervensi dari siapapun. Karena kami lihat sangat logis dan rasional alasan yang disampaikan dan fakta persidangan dalam proses persidangan. Termasuk tuntutannya juga sudah logis menurut Komisi Kejaksaan? Ya, tadi kan saya katakan, Mas, kalau soal tuntutan itu sepenuhnya kewenangan. Mereka memiliki pedoman, parameter ukuran yang jelas, dialog, diskusi yang intensif. Kami memastikan tidak boleh ada intervensi. Tak terasa 60 menit kami sudah membuka mata dan mengungkap fenomena dengan liputan yang kami sajikan untuk Anda. Saya, Ihsan Sitorus, undur diri. Sehat selalu. Sampai jumpa.